Hai guys, kali ini aku mau ngebahas tentang kejeniusan cowok dalam ngebohongin pacarnya. Mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu sih sama cerita ini, tapi kayaknya menarik sih buat digali lagi. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Apa kebohongan paling besar yang dilakukan seorang remaja kepada pacarnya? Ini dari anonim ya. Cowok ini terlalu jenius. Agar bisa ML dengan pacarnya, dia berbohong kalau dia sakit kelebihan sel darah putih. Nah, itu sel darah putih harus dikeluarin lewat berhubungan badan. Aku bacain screenshotannya ya guys. BTW, kemarin dapat pasien perempuan, remaja, ngakunya sudah pernah berhubungan seksual karena ingin membantu pacarnya yang lagi sakit. Coba tebak sakitnya apa? Keluhannya batuk pilek bun, tapi di Poli PKPR kan dokternya kudu kepo kan? Termasuk masalah keluarga, ekonomi, sosial, seksual gitu-gitu. Katanya pacarnya kalau lagi kumat kayak mau mati. Pucet banget gara-gara kelebihan sel darah putih itu. Pacarnya yang laki kelebihan sel darah putih sehingga harus dikeluarkan. Ya Allah, bocah kreatif amat. Yang cewek percaya aja. Dia nggak ngeh kalau yang dikeluarkan itu sperma, bukan sel darah putih. Sebenarnya ini screenshot dari seorang dokter yang viral di Twitter, saya nemu di Instagram. Jadi sel darah putih yang dimaksud sama cowok itu sperma coy. Bayangin tuh si cewek udah merasa jadi penyelamat nyawa pacarnya karena bisa bikin dia cerot. Sialan tuh cowok beneran jenius. Itulah pentingnya sex education guys, yang sebenarnya bisa dimulai dari bayi baru lahir. Dari kita minta izin pas mau ganti popoknya. Contohnya kayak gini, mama ganti dulu ya popoknya, mama ganti dulu ya celananya. Terus pas udah agak gedean, bisa nih bilang pas anaknya mau pipis, mau nggak ditemenin pipisnya? Mau nggak dibantuin lepas celananya? Atau butuh bantuan nggak buat pakai celananya? Kayak gitu sih guys. Sebagai orang tua, kita juga harus menghargai tubuh anak kita dengan meminta izin sebelum kita melihat atau menyentuh area privasinya mereka. Kita juga harus ngajarin bagian mana aja yang boleh disentuh orang lain dan bagian mana aja yang nggak boleh disentuh. Kayak dada, pantat, alat kelamin, paha, pipi, dan lain sebagainya. Ngasih tahu siapa aja yang boleh pegang. Misalnya orang tua atau dokter. Selain itu nggak boleh pegang. Contohnya kakek, nenek, temen, pokoknya orang lain deh. Nah, semakin beranjak dewasa, kita juga harus ngasih tahu sex education yang benar. Seperti gimana sih awal mulanya ada bayi? Nah, kita harus jelasin tuh. Pokoknya ngomongin sex education ke anak itu harus jadi sesuatu yang lumrah atau wajar. Jangan dibohongin, jangan ditutup-tutupin. Karena ini penting banget guys, biar nggak kejadian kayak mbaknya yang polos ini. Kalau zaman sekarang diajarin sex education nggak sih guys di sekolah? Kalau seingetku dulu tuh pas SMP cuma diajarin alat reproduksi aja di pelajaran biologi. Oh iya, dan jangan lupa bilang ke anak kalau misal ada orang yang menyentuh bagian-bagian yang nggak boleh disentuh tadi. Harus berani bilang ke orang tua, karena itu masuknya udah ke pelecehan guys, dan harus dilaporkan. Karena ketika anak itu nggak tahu sex education, dan pas kecil kena pelecehan, ditambah lagi dia nggak cerita atau bilang ke siapapun, nanti gedenya itu bisa trauma loh guys. Kok dulu aku diem aja ya, kok aku nggak ngeberontak ya, kok aku nggak cerita ke siapapun ya, dan itu traumanya ya bisa seumur hidup guys. Apalagi lihat pelakunya yang masih hahaha tanpa dosa gitu. Gimana guys menurut kalian? Zaman sekarang masih ada nggak sih cewek yang sepolos ini di dunia yang dipenuhi sosial media dan tayangan 17+ yang gampang banget diakses bahkan sama bocah-bocah yang sebenarnya mereka itu belum boleh nonton kayak gini. Yuk coba ngobrol di kolom komentar, dan seperti biasa subscribe untuk info menarik lainnya. Bye bye.